Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah pertanyaan yang super menarik yang ada di titik temu antara keyakinan, budaya, dan keuangan. Oke, kita mulai dari pertanyaan utamanya nih, yang dilontarkan oleh Dr. Syafi'i Antonio. Pertanyaannya begini, kenapa ya di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, rata-rata umat muslim kok kayaknya relatif kurang kaya dibanding beberapa kelompok minoritas? Pertanyaan yang bikin mikir kan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita udah siapin peta jalannya. Pertama, kita lihat dulu masalahnya apa sih sebenarnya. Terus, kita cari tahu penyebabnya. Setelah itu, kita coba ubah cara pandang kita, cari solusinya, dan di akhir kita akan bahas soal mindset baru untuk jadi lebih sejahtera. Jadi begini, ini penting banget untuk digarisbawahi. Masalahnya itu bukan soal kurang iman, sama sekali bukan. Tapi, ini lebih ke soal serangkaian salah kaprah yang udah mendarah daging tentang gimana seharusnya iman dan urusan finansial itu berjalan beriringan. Menurut Dr. Antonio, jawabannya itu ada di apa yang beliau sebut 3 lapis masalah. Jadi, ini bukan masalah yang simpel loh, ini tantangan yang kompleks. Akarnya ada di 3 area yang berbeda. Oke, kita masuk ke kerangka masalahnya ya. Kita mulai dari yang paling dasar, yang paling fundamental, yaitu soal filosofi kita tentang uang itu sendiri. Nah, hambatan filosofis pertama, ini yang sering banget jadi salah paham, adalah konsep zuhud. Mungkin Anda sering dengar kan? Tapi apa artinya sebenarnya? Banyak yang mikir zuhud itu artinya hidup miskin, menolak dunia. Padahal bukan itu intinya. Pemahaman yang benar soal zuhud itu adalah dunia boleh ada di tanganmu, tapi jangan sampai masuk ke hatimu. Jadi ini soal melepaskan diri secara emosional, jangan sampai harta itu merusak ibadah kita. Bukan berarti kita harus menghindari kekayaan. Beda banget kan? Oke, hambatan kedua itu sifatnya teknis. Semangat buat bisnis itu luar biasa. Banyak yang punya. Tapi sayangnya, semangat aja seringkali nggak cukup. Kenapa? Karena nggak diimbangi sama skill teknis yang penting banget. Kayak soal keuangan, marketing, operasional. Semangat itu bensinnya, tapi skill teknis itu setirnya. Yang ketiga, ini rintangan politis. Maksudnya apa? Ya kita butuh lingkungan yang mendukung. Kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, hukum yang ditegakkan, dan urusan birokrasi yang gak ribet. Tanpa semua itu, mau sekeras apapun kita berusaha, kemakmuran itu bakal susah banget buat tumbuh subur. Oke, kita udah tahu nih 3 masalah utamanya. Sekarang yuk kita bongkar satu keyakinan yang mungkin udah lama kita pegang. Bener gak sih, jadi orang miskin itu lebih mulia daripada jadi orang kaya? Nah, perbandingan ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Orang miskin yang sabar itu bagus buat dirinya sendiri. Tapi, orang kaya yang bersyukur dampaknya jauh lebih luas. Dia bisa ciptain lapangan kerja, bayar zakat, bayar pajak, bangun institusi. Dampak sosialnya itu loh, luar biasa. Dan coba kita pikirkan lagi. Ternyata, kalau kita lihat rukun Islam, jadi miskin itu justru bisa bikin kita kesulitan menjalankan 2 rukun yang fundamental, yaitu zakat dan haji. Keduanya butuh harta kan? Sekarang, ada satu ide lagi yang menarik banget. Ini bakal mengubah cara kita memandang, seluruh hari-hari kita. Coba kita hitung-hitungan sedikit ya. Untuk sholat 5 waktu, kita butuh kira-kira 25 menit sehari. Tapi untuk kerja cari nafkah, banyak dari kita menghabiskan 900 menit. Itu sekitar 15 jam loh. Jomplang pamat kan? Nah, poin krusialnya di sini. Kalau waktu kita lebih banyak dihabiskan untuk kerja, maka pekerjaan kita itu juga harus jadi ibadah. Mengislamisasi etos kerja kita, niat kita. Apa yang kita berikan lewat pekerjaan kita. Itu jadi sama pentingnya dengan menyempurnakan sholat kita. Oke, jadi kita sepakat ya, kaya itu bukan sesuatu yang buruk, malah bisa jadi kebaikan. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mengejarnya? Apa aturannya? Menurut Dr. Antonio, Islam itu nggak cuma ngebolehin kita jadi kaya, tapi malah mendorong kita. Tapi, ada 3 aturan main yang nggak bisa ditawar. Pertama, jalannya harus halal. Kedua, jangan sombong, harus tetap rendah hati. Dan yang ketiga, yang paling penting, berkomitmen untuk berbagi. Coba bayangkan deh, kalau kita kaya dan dermawan, apa yang terjadi? Masyarakat sekitar kita pasti akan mendoakan kita biar makin kaya lagi. Kenapa? Karena mereka ikut merasakan manfaatnya. Nah, ini yang namanya siklus kebaikan. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, sekarang kita rangkum semuanya jadi sebuah mindset baru yang kuat. Sebuah pola pikir yang bisa mengubah total cara kita memandang kerja dan kekayaan. Jadi intinya apa? Pertama, jadilah orang yang produktif. Ingat, kerja itu ibadah. Kedua, jangan berhenti belajar. Kuasai bidangmu,
upgrade terus skillmu. Dan yang ketiga, tetap optimis, jangan gampang merasa lemah. Tantangan itu pasti ada, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Dan semua ini dirangkum dengan sangat indah dalam sabda Nabi Muhammad SAW, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau merasa lemah. Ini adalah strategi lengkap, ikhtiar maksimal, doa, dan mental yang kuat. Nah, sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau 900 menit waktu kerja Anda setiap hari itu Anda niatkan sebagai ibadah utama, kira-kira apa yang akan Anda ubah mulai besok? Membingkai ulang kerja sebagai ibadah itu bukan cuma teori, tapi sebuah ajakan untuk bertindak.